Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbah Honi. Eh, Kali ini kita akan belajar bersama terkait implementasi kurikulum Merdeka, yaitu bagaimana kita sebagai seorang guru untuk dapat menganalisis capaian pembelajaran untuk selanjutnya kita rumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang sudah kita rumuskan akan kita susun ke dalam sebuah alur, yaitu alur tujuan pembelajaran. Untuk selanjutnya baru kita dapat merencanakan pembelajaran dengan membuat modul ajar. Ya, baik. Alur belajar kita hari ini adalah ini, ya. Jadi kita akan memahami CP, kemudian kita akan merumuskan TP, kemudian kita susun ATP dan merancang pembelajaran, yaitu membuat modul ajar. CP, capaian pembelajaran itu kalau dalam kurikulum 2013 itu bisa kita artikan, bisa kita samakan dengan kompetensi dasar atau KD, ya. Jadi dari Kemendikbud itu hanya menyediakan capaian pembelajaran. Nah, untuk TP dan ATP serta modul ajar adalah kemerdekaan seorang guru untuk dapat menyusunnya sendiri sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Ya, lanjut. Baik, siapa yang merumuskan TP? Tujuan pembelajaran itu dirumuskan oleh guru mapel atau guru kelas dalam satu fase, ya. Jadi tidak disusun masing-masing, sebaiknya dilakukan kolaborasi antara guru dalam satu fase. Misalnya satu fase A berarti guru kelas 1 dan kelas 2, B berarti guru kelas 3 dan kelas 4. Oke, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita merumuskan TP dari capaian pembelajaran? Nah, ini saya sertakan contoh, ya. Perlu digarisbawahi bahwa kita untuk merumuskan TP harus tahu mana yang konten, kata atau kalimat yang menunjukkan konten, dan mana kata atau kalimat yang menunjukkan kompetensi. Apa itu konten? Nah, di sini konten saya kasih warna hijau. Nah, konten itu apa? Konten adalah materi yang akan dipelajari. Kemudian kompetensi itu apa? Nah, di sini saya beri warna kuning. Kompetensi itu kata kerja yang menunjukkan kemampuan atau keterampilan, ya. Jadi kemampuan atau keterampilan siswa yang diharapkan. Nah, dari CP matematika ini di fase A elemen bilangan, kita coba akan rumuskan tujuan pembelajarannya. Ini contoh, pada akhir fase A peserta didik menunjukkan pemahaman. Berarti pemahaman adalah kompetensi, ya, memahami dan memiliki intuisi bilangan pada bilangan cacah sampai dengan 100. Artinya materinya atau kontennya adalah bilangan cacah sampai dengan 100. Kemudian kompetensinya adalah memahami. Berarti tujuan pembelajaran pertama yang dapat kita rumuskan adalah memahami lambang bilangan cacah sampai dengan 100, ya. Itu contohnya. Ini dari CP ini bisa kita rumuskan menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Jadi seorang guru itu tidak melulu kita tinggal makan, ya. Jadi kita menyusun TP itu sesuaikan dengan CP dan kondisi peserta didik masing-masing, begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, beberapa syarat ketika kita akan menyusun alur tujuan pembelajaran. Jadi di awal tadi kita sudah merumuskan TP sudah dirumuskan. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? 2. ATP harus tuntas dalam satu fase, tidak terpotong di tengah jalan. Maksudnya gimana? Iya, dalam satu capaian pembelajaran dalam satu fase, selesaikan itu di fase tersebut. Selesaikan tujuan pembelajarannya dalam fase tersebut. Tidak boleh dipotong di tengah jalan. Kemudian disusun secara kolaboratif dengan guru mapel atau guru kelas dalam satu fase, ya. Jadi nanti ada kerjasama. Jadi tujuan pembelajaran itu ditentukan per mapel, ada kolaborasi. Jadi mana yang akan diajarkan di kelas 1 dan mana yang akan diajarkan di kelas 2. Harus ada kolaborasi antar guru dalam satu fase. Kemudian tidak perlu lintas fase, sudah jelas. Tidak boleh capaian pembelajaran yang tidak selesai pada fase A dilanjutkan di fase B, tidak. Karena dalam fase B ada
apa namanya ya, ada CP-nya sendiri, ada tujuan pembelajarannya sendiri, sudah ditentukan dalam masing-masing fase. Kemudian harus logis dan disusun dari kemampuan yang sederhana ke kemampuan yang lebih rumit. Ya, ini jelas. Sebelum kita mengajarkan kalimat, berarti kita harus mengajarkan kata dulu. Ya, nggak mungkin kita ajarkan murid-murid kalimat baru kita ajarkan tentang kata. Contohnya lagi, kita nggak mungkin mengajarkan apa namanya perkalian dulu dan pembagian baru kita mengajarkan penjumlahan dan pengurangan. Jadi harus dari kemampuan yang sederhana ke kemampuan yang lebih rumit. Kemudian ATP sebenarnya tidak ada format baku ya, jadi harus dibuat sesederhana mungkin, langsung ke intinya. Jadi intinya apa itu? Intinya guru harus tahu bahwa alur. Jadi dalam satu fase ini adalah ada beberapa ATP yang harus diselesaikan dan harus urut. Kemudian yang 7 fokus pada pencapaian CP. Ya, lanjut. Ini adalah contoh format ATP paling sederhana ya. Formatnya seperti ini, jangan bisa lihat sendiri. Selanjutnya simak video berikut. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya adalah menyusun tujuan pembelajaran tersebut menjadi sebuah alur atau disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran atau ATP sebenarnya memiliki fungsi serupa dengan silabus yang selama ini kita kenal. ATP merupakan perencanaan dan pengaturan pembelajaran serta asesmen secara garis besar untuk jangka waktu satu fase. Ya, itulah ya contoh-contoh bagaimana kita akan menjabarkan tujuan pembelajaran sendiri. Jadi kita tidak asal nyomot dari contoh-contoh yang ada. Seorang guru itu harus kreatif. Kita susun perencanaan pembelajaran dengan baik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Begitu, demikian yang dapat Mbak Honi sampaikan. Semoga dapat membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.